Apa orangnya orang mana, Bu? Orang Telang. Telang. Papa saya itu salah satu anggota game TPS yang Oh, ada namanya di Tugu di Kartim. siapa namanya, Bu? Walter Dayun. Oh, Walter Dayun. Ya, Berarti satu angkatan lah, Bu, dengan Christian Simbar, Bu. ya, Satu angkatan salah lah. satu anak buahnya. Oh, Papa saya salah satu anak buahnya yang mendampingi beliau di dalam hutan. kalau bisa dibilang nih, Bu lah, Ibu fokusnya kemana, Bu? Misalnya nih infrastruktur kah, atau emang SDM kah, atau apa nih? Stunting itu sebenarnya kayak gunung Merapi lah, tiba-tiba meledak aja. Kan sebenarnya kan kada, itu berproses. Oh iya. Berproses, kadang yang kujuk-kujuk jar orang tuh ada, itu sudah Ada ada. fase-fasenya Ada itu, Bu lah. Nah itulah yang ku bilang. Kalau boleh tahu nih, Bu, untuk 1 tahun pertama apabila Ibu terpilih dengan HJPI, target apa, Bu, yang ingin Ibu tetapkan untuk Barita Selatan ini 1 tahun pertama? Selamat malam, Bu. Selamat malam. Mengganggu waktu Ibu, Bu lah. Minta waktu Ibu sebentar untuk kita bisa ngobrol malam ini, Bu lah. Kayak apa, Bu, kesibukan belakangan nih, Bu, untuk menghadapi kontestasi ini, Bu? Yang pasti kami menggunakan waktu yang sudah ada, yang masih tersisa dalam beberapa hari ke depan untuk melakukan sosialisasi diri dan menyapa masyarakat. Kira berapa hari, Bu lah? Ini sudah tanggal 7, Bu lah. Tanggal 7, berarti 7, tinggal 20 hari lagi. 20 hari lagi, Bu lah. Tapi efektifnya kan hanya sampai tanggal 23, karena masa tenang. 2 hari kah masa tenangnya kalau nggak salah? Enggak dong, 27. Oh, Doanya tanggal 27, kampanye sampai tanggal 23. Tapi sebelum kita masuk ke ranah itu, Bu lah, jadi banyak masyarakat nih yang sebetulnya masih belum terlalu mengenal, Bu, dengan Ibu Ina Prayawati ini seperti apa, Bu lah. Nah, jadi kalau mendengar kabar-kabar dari orang yang memang tahu mengenai siapa Ibu, Ibu tuh aslinya orang dusun, Bu lah. Betul. Nah, dusun nih siapanya, Bu? Mama, saya orang dusun Kalahian asli. Asli, Bu lah. Ya. Dan turunan mereka lah yang istilahnya memang cikal bakalnya di Kalahian. Jadi dari mamahku, neneknya, mamahku, turunan keberapa gitu dari mereka di Kalahian. Ada silsilahnya di sini, tapi ada aku silsilahnya lah. ada silsilahnya dikasih lihat, dikasih tunjuk yang keturunan keberapa. Oh iya. Berarti kayak Bapak Sikurpatus tuh keluarga, Bu lah? Aku kalau misalnya nama, aku tuh paling nggak bisa bertutur. Aku besar dan lahir di Palangkaraya. Oh iya, dewasa itu, Bu, dewasanya di sana, Bu lah. Di sana, lahirnya pun di Palangkaraya. Orang tua sudah menikah dan punya anak 4. Iya. Kami pindah ke Palangkaraya. Apa orangnya orang mana, Bu? Orang Telang. Telang. Papa saya itu salah satu anggota game TPS yang Oh, ada namanya di Tugu di Kartim. siapa namanya, Bu? Walter Dayun. Oh, Walter Dayun. Ya. Berarti satu angkatan lah, Bu, dengan Christian Simbar, Bu. Ya. Satu angkatan Salah lah. satu anak buahnya. Oh, Papa saya salah satu anak buahnya yang mendampingi beliau di dalam hutan. Oh, berarti saksi juga nih, Bu lah. Ya, betul sekali. Pantas ada tanda tangan Ibu di buku Kombatan Dayak tuh, Bu. Jadi aku ada lihat nama Ibu Ina Prayawati. Oh, ini orangnya Ina Prayawati. Baru ketemu kita, tapi kita sudah WA-an kan? Sudah. Dulu waktu DPR, Bu lah. 3 periode, Bu. 3 periode, betul. 3 periode provinsi, Bu lah. Betul. Itu daerah Barsel, Bartim, Murung Raya dan Barito Utara. Das Barito itu, Bu lah. Berarti banyak keluarga Ibu nih, Bu. Banyak keluarga, teman, partai yang pasti itu yang mendukung selama ini. Jadi pada tahun 2000 pertama saya ke partai, saya tuh bukan ujuk-ujuk. Saya tuh dari 2002 sudah jadi anggota partai PDI Perjuangan. Oh iya. Dan karir politik tuh dari bawah dulu. Itu pertama kali jadi pengurus partai PAC. Berikutnya naiklah ke DPC. Iya. Dari PAC saya menjabat sebagai bendahara. Habis itu naik lagi, berikutnya ke DPD. Iya. Jadi jenjangnya jelas. Oh iya, emang dari nol, Bu lah. Betul sekali. Berakar rumput. Memang. Dari
kaderisasi bawah. murni pula. Betul. Jadi nggak iya, instan. iya. Dan pada tahun 2009 saya sudah pengurus DPD, ikut pileg pertama kali secara terbuka. Dulu kan tertutup. Iya. Secara terbuka, waktu itu kita diyakinkan, ayo 30% perempuan harus ada. Dan ikutlah saya di itu, dan puji Tuhan banyak dukungan seperti yang Franky bilang, dukungan keluarga, dukungan teman, dukungan partai. Itu yang membuat saya bisa duduk di DPR periode pertama. Iya. Bu, maaf Bu, sebelumnya pekerjaan Ibu ini apa Bu? Awalnya Bu? Sebelum menikah, sebelumnya saya pegawai bank. Bank Danamon Palangkaraya. Oh, Bank Danamon. Iya. Segitu saya menikah dan hamil, saya keluar resign dari bank. Terus saya ke swasta. Sebelumnya di komisi berapa Bu? Dari periode pertama, periode kedua, sampai ketiga. Periode pertama 2009 saya duduk di komisi A, pemerintahan. Di situ saya selama 2 tahun setengah bersama-sama dengan Habib. Oh, sama-sama dengan Habib. Sama-sama Habib di komisi A kami tahun 2009 2014, tapi hanya 2 tahun setengah di komisi A. Saya pindah lagi ke komisi 3. Komisi 3 lah. Pendidikan. Oh iya. Kesehatan. Nah, di komisi 3 bergulirnya waktu, ikut lagi pileg pada tahun 2014-2009, duduk di terpilih lagi, duduk di kembali komisi 3. Tetap di komisi 3. Tetap di komisi 3 ya. pula. Jadi pendidikan kesehatan. Jadi saya di situ 7 tahun setengah. Oh iya. Dan berikutnya periode ketiga ikut lagi 2019-2024 saya pindah ke komisi 3. Komisi 2, sorry. Iya. Komisi 2 itu kehutanan, sumber daya alam, perekonomian serta sumber daya alam. Dari kan periode pertama nih bola 2 tahun setengah. Kemudian melanjutkan lagi bola. Itu tuh perlu berapa lama Bu supaya Ibu tuh ngerti dan paham tentang tupoksi yang ada tuh Bu? Sebentar ya kah atau enggak? Selalu belajar. Selalu belajar lah. Karena kita tahu kan tugas dan fungsi di dewan itu hanya 3. Iya. Pengawas, penganggaran, dan legislasi. Oh iya. Itu. Nah, setiap perubahan atau ada hal-hal baru ya kita harus bisa mencari dan menggali informasi. Iya, harus adaptif tuh bola. Jadi kalau misalkan kayak di DPR itu kan hanya tugasnya itu, bukan mengambil kebijakan. Iya. Jadi kita lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Iya. Jadi kita setiap ada kunjungan atau apa, kita selalu datang ke masyarakat, ke konstituen kita, mendengar apa sih harapan mereka, apa sih keinginan mereka. Di situ kadang kita bisa membantu, kadang tidak. Tapi paling tidak saya pernah tahu apa sih yang menjadi keinginan masyarakat. Orang pikir bola kayak DPR tuh itu porsinya kayak eksekutif bola, bangun jembatan dong ini itu untuk masyarakat kan orang pikirnya itu bola. Padahal bentuk aspirasinya tuh lain kan ya. Dari yang eksekutif kayak bupati, kayak gubernur tuh beda bola. Kalau dewan tuh hanya mengetok anggaran berapa. Iya. Kali ini mencoba untuk menjadi seorang wakil bupati bola. Nah, target Ibu tuh adakah kaitannya dengan komisi-komisi yang sudah lewat tuh Bu? Paling tidak kita bisa berbuat lebih. Iya. Kenapa tadi kan kita sudah bahas bahwa yang namanya anggota dewan itu kebijakan dan aspirasi itu hanya terbatas di situ aja dan tidak mungkin bisa memenuhi semuanya. Nah, kalau kita misalnya punya kebijakan, kita bisa mengambil kebijakan atau memberikan sesuatu yang lebih, kenapa enggak? Iya. Itu. Berarti ilmu yang di DPR dulu banyak diadopsi ke pemerintahan yang ada nih lah. Jadi kalau misalkan Ibu menjabat nih, adaptasinya tidak memerlukan waktu yang cukup banyak itu. Yang pasti kalau kita mau enak dan bukan mudah ya, tapi paling tidak apa yang kita inginkan tuh bisa tersalurkan atau bisa dipahami. Kita menempatkan orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Setidaknya bahasa gampang itu ada dasarnya bola. Sedikit banyaknya mirip-mirip walaupun beda. Basicnya adalah.
Ya bener kan, nggak mungkin kita Iya. misalkan maaf ya Ah, menempatkan bidan perawat iya. guru jadi camat, Oh iya iya. kan udah jauh tuh. Oh iya 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 iya. Iya. Kalau saya dan Pak Pei benar terpilih atau bisa memimpin Barito Selatan, artinya kita memang menempatkan orang-orang yang punya kemampuan di bidangnya. Bu, ngomong-ngomong masalah Haji PI, yang merekomendasi Haji PI itu siapa, Bu? Partai bulah yang pastinya lah, tapi ada orangkah yang memang oh ini pasangannya dengan Ibu Ina tuh? Kami itu kebetulan ketemu. Saya kenal dengan Haji P itu kira-kira nggak sampai sebulan lah. Oh iya lah. Kita komunikasi, dia ada komunikasi, telepon, WA, nanyakan. Terus aku tanya, visi misi kamu apa? Oh iya iya. Dan kita nyambung di situ. Nyambung bola. Nyambung di situ dan kita punya keinginan yang sama Iya. untuk memajukan Barito Selatan. Oh iya iya. Membawa Iya. perubahan yang lebih baik lagi. Sudah Oh, iya, baik iya. nih. Kita akan lebih baik lagi. Iya iya iya. Karena tujuan kita sama. Pertama kali ketemu tuh langsung klik gitu loh. Komunikasi dulu. Iyalah ada kliknya lah, ada chemistry-nya, tapi belum banget. Oh tapi iya iya iya. tetap komunikasi. Oh iya iya. Tapi pas sudah menjalani semasa kampanye itu rasanya sudah pas ya bola. Klub Klop jalan. Klub ya benar. Maksudnya karena itu tadi tujuan kita jelas lah. Oh, iya, iya. Tujuan kita tuh apa, maunya gimana. Iya. Jadi walaupun kami baru kenal, tapi kami punya kesamaan. Oh iya 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 iya. Iya. Sampai sekarang ya puji Tuhan lah dianggap lancar Iya, dan iya. tetap rukun damai waras. Pertanyaan yang sama bulah ke Haji PI nih Bu. Kemarin ku tanyakan ya, bahwa apakah pas kalau aku menanyakan misalnya bulah Haji PI ini sebagai strikernya. Nah terus ibu tuh sebagai orang yang ngurus birokrasinya. Nah maksudnya striker tuh bulah untuk mencari investor gitu, untuk apakah kayak itu Bu perannya Bu? Kan belum, tapi iya kayaknya ke situ. Oh iya 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 iya. Ya kita sih berharap sama-sama belajar yang pasti kan. Iya. Karena kita tahu topoksi masing-masing. Oh iya 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 iya. Kalau bisa dibilang nih bulah, ibu fokusnya kemana Bu? Misalnya nih infrastruktur kah, atau emang SDM kah, atau apa nih? Seperti visi misi kita fokus ke pendidikan, kesehatan. Kalau infrastruktur pasti otomatis kan. Otomatis semua, mengikuti lah. Tapi ya. porsi pikiran ibu tuh lebih banyak ke situ bola. Ya, kita akan lebih perhatian lah. Karena kami anggap yang namanya kesehatan, pendidikan itu sangat penting. Pentingnya pendidikan usia dini. Oh iya. Saya beranggapan kayak gitu, pentingnya kesehatan karena hak masyarakat semua juga harus nyala. Bagaimana mereka bisa menerima kesehatan, hak mereka mendapatkan pelayanan, bagaimana mereka dapat air bersih ya, yang istilahnya standar yang memang menjadi hak masyarakat. Apa program kerjanya Bu? Misalkan kita di pendidikan nih Bu, yang mau ibu terapkan tuh yang kayak apa Bu? Apakah beasiswa atau kayak apa? Beasiswa pasti. Beasiswa untuk pasti. anak-anak yang berprestasi. Tapi kada punya biaya, ya pemerintah harus hadir dong di situ. Oh iya. Nah, datanglah pemerintah harus hadir memberikan beasiswa penuh untuk anak-anak berprestasi, terutama yang dari daerah. Karena apa? Kita punya keinginan anak-anak yang sudah sekolahnya tinggi, bagus, kembali lagi ke daerahnya. Oh iya. Jangan mereka malah mencari di luaran. Mengabdilah ke daerahnya. Misalkan kita dari Majandau atau dari Sungai Jaya atau dari lain-lain lah. Pokoknya di daerah-daerah yang jauh, yang tingkat pendidikannya juga mereka harus sekolah keluar, tidak ada di sana kan. Artinya mereka segitu tamat ya mereka kembalilah ke daerahnya, membangun daerahnya. Saya rasa itu akan lebih apa ya? Lebih membuat mereka betah. Karena mereka sudah sekolah di luar, segitu selesai mengabdi lagi di daerahnya. Saya sih berpikirnya kayak gitu. Kita akan lebih care ke sana. Iya. Lebih fokus ke sana bola. Ya, itu. Berbicara mengenai infrastruktur Bang Bu, kayak apa Bu? Karena ini isu paling laris lah Bu. Misalkan ibu jualan di bidang infrastruktur nih, masalahnya ya kita tahu kan lah infrastruktur dari segi geografisnya aja Barito Selatan ini cukup sulit bola. Nah kayak ibu kan ke Tanjung Jawa segala macam kan,
kita harus melewati sebuah sungai yang besar, Bu, Betul. untuk mencapai kabupaten nih, ibu Betul. kota kabupaten nih, Bu lah. Nah, Nah, itu ada nggak, Bu, gambaran buat masyarakat yang ingin mendengar infrastruktur dari Ibu? kita sekarang kembali ke niat ya. Membangun itu kan niat. Ya, ya. Kita mau nggak memikirkan nasib orang, bagaimana hasil alam, sumber daya alam mereka yang mereka dapat tuh bisa dijual dan membuat kehidupan mereka lebih baik. Iya. Artinya kita harus memikirkan bagaimana infrastruktur itu bisa tembus. Iya, ya. Bagaimana caranya? Yaitu tadi kita harus punya pikiran dan punya keinginan untuk membangun. Kalau kita tidak pernah berpikir mereka kita bantu, nggak akan pernah jalan. Karena dari kita sendiri juga tidak ada keinginan kan. Ya. Saya rasa setiap tahun yang namanya masyarakat tuh selalu menginginkan infrastruktur, jalan tembus lah, jalan bagus lah, Iya. jalan bisa dilewati lah. Iya. Kan pasti seperti itu. Nah, sekarang dengan kondisi Barito Selatan dengan APBD mereka yang sudah sekian, artinya kan keinginan kita mau nggak membangun secara merata. Iya. Kami tahu ya namanya membangun itu kan tidak mudah. Iya. Maksudnya dengan tidak hanya dana kecil tapi sudah dana besar untuk membangun sesuatu jalan, jembatan itu tidak kecil gitu. Artinya kita memang berfokus ke pembangunan dan memperhatikan mereka. Oh ya. Misalnya kayak gini, Bu. Kan ada guru yang mungkin masih belum P3K atau apa, Bu. Betul. Nah, itu tuh bentuk perhatiannya ke depan kayak apa, Bu? Itu tadi. Sekarang banyak keluhan itu apa? Tidak ada tempat tinggal. Oh iya. Untuk guru SD, SMP ya. Bagaimana mereka bisa betah mengajar di daerah kalau semua fasilitas tuh nggak ada. Oh iya. Jangankan yang lain-lain, untuk tempat rumah aja. Oh iya. Nah itu aku bilang tadi niat. Berarti ini apa? temuan Ibu pula di lapangan. Anggota dewan sempat sering banget kita keluhan kayak gitu. Nah ini yang aku bilang tadi, kita nih niatnya apa? Mau membangun nggak? Mau nggak kita mendengar keluhan hal-hal kayak gitu? Kan itu aja. Oh iya. Kalau kita nih kadang ada niat, ya seapapun tidak akan pernah jalan. Oh iya. Iya kan? Yo. Kalau misalnya Rengki aja, kalau misalnya punya keinginan kayak gini tapi kena jikin dulu. Tapi kan kalau memang kita punya niat, artinya kan semua itu bisa diupayakan. Oh iya. Apalagi kan kita nih aturan yang namanya 20% itu untuk pendidikan dan kesehatan dari nilai anggaran APBD kita. Itu kan harus. Oh iya. Kan tinggal kitanya aja lagi. Makanya aku bilang tadi kita akan menempatkan orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, tidak asal-asalan. Gunakan Baper Zakat kayak apa kita manukan supaya itu tadi masyarakat itu ASN itu dihargai lah. Iya. Karirnya gimana, upaya mereka. Yang nama sekolah ini kadang nyaman. Iya, bujur. Luar biasa Ibu nih sudah memikirkan ke arah sana pula. Baik itu karena dari kami ini datang, karena aku tuh melihat langsung loh. Oh iya. Kita kadang tidak pernah berpikir stunting itu. Stunting itu sebenarnya kayak gunung Merapi lah, tiba-tiba meledak aja. Kan sebenarnya kan kada, itu berproses. Oh iya. Berproses. Kadang yang kujuk-kujuk jar orang tuh ada, itu sudah ada. Ada fase-fasenya itu bola. Nah itulah yang ku bilang pemerintah harus hadir di situ. Dengan apa? Dengan memperhatikan dari pertama dari anak orang tuh hamil, memberikan gizi. Ya kita tahu lah, kita nih agak sulit tuh air bersih. Iya. Kan sangat diperlukan. Makanan tambahan. Itu kan perlu. Nah kita tuh kan punya posyandu. Posyandu inilah kita hidupkan kembali dengan memonitor, memberikan bantuan makanan tambahan berkala yang tidak hanya cuman 3 bulan sekali ada atau 2 bulan sekali. Makanya tuh berkala ya setiap bulan tuh harus ada terdata. Kan tinggal orangnya aja kan. Iya. Yang kita benahi itu kan semua tuh ada loh. Tinggal mau gimana kita menyalurkan hal-hal seperti itu. Peduli kada kita dengan masyarakat. Iya. Pentingnya sosialisasi dengan pernikahan dini kan. Bisa kita kadang melarang orang, tapi bagaimana kita memberikan pengertian bahwa pernikahan dini itu sebenarnya kada boleh karena semua belum siap. Tapi kalau kita dengan kondisi daerahnya istilahnya yang agak
susah dan sulit. Kita sendiri pun itu tantangan buat kita. Iya. Itulah aku bilang kemarin tadi, kenapa pemerintah tuh selalu harus hadir di tengah masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan hal-hal yang kayak gitu. Kembali ke tadi, Bu lah. Nah, Ibu kan asalnya kan anggota dewan, Ibu. Apakah Ibu itu menjadi seorang wakil itu karena Ibu ditunjuk atau karena memang Ibu tuh ingin pulang ke Barito Selatan nih karena melihat keadaan itu? Sebagai orang yang pernah jadi anggota dewan, aku kan sering namanya reses. Iya, Reses reses, itu ya. kita kembali ke daerah pemilihan masing-masing. Karena namanya kami ini luas dapilnya, artinya tidak semua daerah bisa kami kunjungi dalam sekali reses. Iya. Karena yang namanya reses itu setahun hanya 3 kali, 3 kali masa reses. Dan itu kami lakukan perorangan dan kelompok. Jadi kadang waktu itu kan hanya 7 hari sampai 8 hari ya. Kada semua yang bisa kami jangkau. Jadi misalkan tahun ini kami di Barito Selatan, artinya cuman beberapa desa dan beberapa kecamatan yang bisa kami jangkau kan. Oh iya, ya. Nah berikutnya akan pindah lagi ke Barito Utara. Nah begitu seterusnya sampai 4 kabupaten itu terjangkau. Banyak keluhan, banyak aspirasi masyarakat yang kami hanya bisa mendengar tapi kami tidak bisa berbuat. Iya. Dengan karena banyak luasan dengan dana yang terbatas. Nah, kalau misalkan kenapa aku bertekad maju, yaitu tadi bukan mungkin ya, karena kita pengen berbuat lebih bagi masyarakat. Iya. Kalau kita bisa, kenapa enggak? Oh iya. Berarti emang keinginan Ibu untuk balik lagi ke Barito Selatan Ya. berdasarkan hasil pengamatan nih tadi, Bu lah. Ya, hasil kunjungan baik itu reses maupun kunjungan kerja. Sorry, Bu lah, aku memperjelas lagi nih, Bu. Sebetulnya di dalam pikiran Ibu tuh Barito Selatan itu pandangan Ibu tuh kayak apa, Bu? Dari segi pendidikan dan juga kesehatan, Bu lah. Sudah bagus. Sudah bagus tapi belum. Oh iya, ya. Jadi ginilah, kayak sudah bagus tapi belum. Kan kita ini semua punya program. Iya. Program itu nggak ada ya kan yang kada bagus. Iya. Nah sekarang ini bagaimana kita mewujudkan program tersebut dengan benar-benar menempatkan dan mewujudkan keinginan kita. Caranya kayak apa? Yaitu tadi harus turun langsung. Oh iya. Kita lihat kondisi seperti apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Oh iya. Pemerintah peduli nggak? Nah di tahun 2025, Bu, ada isu mengenai Undang-Undang Forestry, Bu. Nah di mana hasil alam kita yang ingin kita jual ke Eropa itu diatur oleh pihak Eropa. Nah, karena apa? Karena modusnya mereka ini peduli dengan lingkungan mereka, Bu. Nah, jadi misalkan kita jual rotan nih ke luar negeri, ke arah Eropa. Jadi mereka akan men-tracking seperti apa penanaman yang ada di Kalimantan ini. Begitu juga dengan hasil karet, begitu juga dengan hasil tambang. Pokoknya semua komoditi itu akan di-tracking seperti apa hasil alam itu tuh didapatkan. Nah, apabila dieksploitasi secara berlebihan, maka mereka akan menjatuhkan harga, bahkan konsekuensi terparahnya mereka itu tidak akan membeli barang dari kita. Nah, ibaratkan Ibu menjabat nih, Bu lah. Kayak apa, Bu, solusinya, Bu? Perbaiki kualitas, Bu lah. Ya. Dan kita tidak segan-segan memberikan pendamping yang memang berpengalaman untuk mengajarkan petani kita. Mengolah misalkan kayak rotan. Kan itu kita tuh kada tanam, itu hidup liar loh. Kayak apa bisa bagus? Kayak apa bisa kayak penghasil di Jawa atau di Bali? Kan dari rotan. Kalau kita ini kan cuma mentahnya aja. Kalau kita menganyam atau manu itu kan kurang. Nah, kalau kita mau bersaing artinya kita harus berkorban dong, melatih mereka untuk bisa menyamai, paling kada mirip lah. Berarti ada hilirisasi di situ, Bu lah. Oh iya. Kalau misalkan kayak karet atau tambang yang susah untuk dihilirisasi kayak apa, Bu lah? Kalau tambang ini kan memang suara kita nih banyak, cuma bagaimana kita mempertahankan itu tuh jangan habis. Tapi harga mahal. Mungkin lah, Bu, kayak kita tuh misalkan kita berbicara mengenai hilirisasi nih, Bu lah. Bisakah kita masuk ke kelas pabrik atau industri untuk misalnya membuat
hanya ucus bannya Bu misalnya Bu kira-kira Bu. Ya itu tadi Jarku, perbaiki kualitas kita. Oh iya. Kadang lah, sorry, aku nih pernah kami ke Banjar, Ibu ada biasa Bu lah. kunjungan pabrik ke Banjar. Kadang keluhan mereka tuh apa? Kita nih curang, itu dimasuki buahnya apakah, ini kah, itu kah, atau dirandam buahnya kah biar lawas, biar bangkak apakah, ada anu juga. Kantarannya bisa ada batu pula, batang pisang, botol atau apa batu kadang tuh. Nah itu tadi Jarku, kadang kita harus, kalau orang mau percaya dan harga kita bagus, artinya kita harus menjaga kepercayaan orang. Tidaknya di level itu dulu pula. Betul. Kalau boleh tahu nih Bu, untuk 1 tahun pertama apabila Ibu terpilih dengan HJPI, target apa Bu yang ingin Ibu tetapkan untuk Barito Selatan ini 1 tahun pertama? Perbaiki administrasi pula. Administrasi dan perbenahan orang-orang di situ. Birokrasi intinya pula. Oh ya, karena kenapa Bu? Banyaknya keluhan dari masyarakat, susahnya kadang berurusan. Ini tanda kutip lah, kadang berurusan seperti apa, kita kan ya mendengar aspirasi dari masyarakat. Banyak kadang mereka hendak ngurus ini itu tuh ngali banar. Misalkan ya, kejarku tadi kita peduli dengan kesehatan. Misalkan orang ini sakit, sudah ada BPJS, sudah ada rujukan dari keterangan tidak mampu, tapi tetap dipersulit. Nah, kenapa? Makanya ajarku tadi target kita untuk pertama itu pembenahan dari orangnya, pembenahan administrasinya, membuat jangan mempersulit masyarakat, susah lah. Oleh mereka tuh sudah susah, jangan dipersulit lagi. Ini di semua aspek Bu. Kesehatan, pendidikan, orang bikin KTP kayak itu pula. Pokoknya semuanya pula. Oh, berarti dirombak lagi maunya Ibu dan pula. Ya itu tadi, kita harus menempatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Itu ya. Oke, Bu, sebelum kita masuk ke closing statement, kira-kira bisa Ibu berikan Bu untuk penonton podcast, apakah Ibu mau kampanye atau apa, terserah Ibu. Kami persilakan untuk Ibu bisa berbicara. Terima kasih. Yang pasti saya mengajak masyarakat Barito Selatan untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November nanti. Jangan lupa datang ke TPS karena satu suara sangat berarti menentukan Barito Selatan ke depannya. Iya. Dan kita juga selalu berharap pemilu kada ini aman, tertib, dan damai. Tidak ada hal-hal yang bisa merugikan masyarakat secara luas. Kami berkeinginan apa yang menjadi keinginan masyarakat itu hal yang baiknya, dan kami pun selalu berdoa dan berharap kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan dijauhkan dari hal-hal yang jelek. Amin. Mantap Bu. Oke. Kira-kira seperti itu podcast yang bisa kita bicarakan malam ini Bu lah. Terima kasih sudah datang ke podcast kami yang cukup sederhana ini Bu. Sukses selalu Bu lah untuk setiap usaha dan rencana Ibu ke depannya Bu lah. Amin. Oke, begitu teman-teman. Tinggalkan pertanyaanmu di kolom komentar. Barangkali Ibu Ina nanti bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam dan sampai bertemu lagi. Iya. Terima kasih. Kalau ada lampu, buat apa pakai lilin? Kalau sudah ada nomor 1, ngapain milih yang lain?